Pimpinan anggota Komisi 2, rekan-rekan Pan RB, BKN dan seluruh jajaran. Bahagia sekali pagi ini saya apresiasi Pak Menteri karena 23 muatan dalam Undang-Undang ASN itu sudah terpetakan dalam 16 rumpun dan target roadmap-nya sampai April 2024 juga sudah ada. Walaupun izin Pak Menteri, saya mendalami beberapa hal ya. Yang pertama, tadi di slide 29 tentang talenta manajemen talenta nasional itu terkait mobilitas. Itu tidak ada degradasi Pak Menteri, adanya promosi, rotasi. Nah, usul saya tetap saja, walaupun sudah masuk talent pool, hidup manusia itu bisa berubah itulah. Sehingga kalau ada promosi ya, kayak di Liga Inggris, ya ada promosi, ada degradasi. Usul saya, apa tidak tercantum atau tidak tertulis, kalau sudah ada lebih bagus. Karena buat saya, yang kita buat kemarin itu luar biasa. Nah, berikutnya ini terkait dengan RPP Pak Menteri. 2 RPP ini yang tadi diusulkan, saya cuma teringat the evil is in the detail ya. Kita harus betul-betul menyadari Indonesia itu tidak seragam. Tadi bagus sekali Pak Menteri udah banyak itu. Tapi ini harus dikawal, jangan sampai di RPP-nya balik lagi kita ke mental lama. Mau sentralisasi, mau semuanya seragam. Padahal saya pernah diundang sama LAN di Makassar itu. Mereka Indonesia Timur, 14 provinsi Indonesia Timur itu mereka bilang, mereka nggak perlu raskin gitu loh. Karena mereka banyak, gitu. Mereka tidak perlu BLT gitu loh. Nah sehingga emang dengan desain Undang-Undang ASN yang sangat lentur, yang memberikan banyak kebijakan, sudah sangat bagus, tapi saya titip pesan Pak Menteri, karena RPP-nya domainnya eksekutif, mohon titip dijaga agar semangat kelenturan, fleksibilitas, adaptif, termasuk tadi bagaimana kita berpikir jauh ke depan ya, karena ini luar biasa ya, dalam kerangka yang di halaman 4 ini, pelayanan publik yang lebih baik dan yang paling penting masyarakat yang lebih sejahtera ini tercakup dengan sangat baik di sini. Saya cuma titip itu aja Pak Menteri. RPP-nya dan kalaulah boleh seperti kita bahas Undang-Undang ASN, Undang-Undang ASN itu agak lucu Pak Menteri. Itu tuh undang-undang inisiatifnya kami gitu loh. Tapi yang inisiatif dan yang banyak proaktif teman-teman kementerian, buat kami nggak ada masalah gitu. Nah harapan kami pola kerja seperti ini untuk RPP bisa kita jalankan sehingga betul-betul hasilnya nanti langsung bisa adaptif, aplikatif dan bisa bermanfaat buat semua. Poin 2 Pak Menteri, saya tetap ingin KASN Pak Menteri. Salah satu kepentingan KASN kan menjaga netralitas gitulah. Tadi memang buah si malakama ya, ketika kita pengawasan remnya dikencengin, gasnya ya nggak jalan, tapi gasnya dikencengin, remnya bisa jebol, sehingga dalam 1 bulan, 2 bulan, kepala daerah baru, pejabat baru bisa langsung mutasi yang ujung akhirnya nanti jangan-jangan kita KKN lagi gitu. Nah, saya ingin mendapat penjelasan terkait KASN ini Pak Menteri, khususnya menjelang pemilu 2024. Kalau dulu kan ada ya 6 bulan sebelum masa berakhir tidak boleh dilakukan mutasi. Sekarang berapa bulan Pak Menteri? Dan seperti apa polanya? Dulu Pak Menteri menyatakan itu diserahkan kepada BKN. Kalau boleh dijelaskan mekanisme di BKN seperti apa sehingga kita tetap bisa menjaga. Oke, kita memberikan kelenturan kepada Chief Executive Officer di satu tempat itu untuk melakukan tugas fungsinya, mencari the dream team-nya, line up terbaiknya, tapi pastikan tidak ada, apalagi ini menjelang pemilu Pak Menteri ya,
Dan saya juga khawatir gitu karena pemilu 2024 ini pemilu yang agak seru-seru, ada anak presiden maju juga gitu Pak Menteri. Ya kita tetap ingin kalau ada KSN saya lebih tenang gitu. Sekarang KSN-nya nggak ada gitu Pak Menteri. Terakhir ini saya mendapat surat sama seperti Pak Juni Mart, tapi ini sebenarnya dari kalau nggak salah dapilnya Pak Gaus atau siapa ini, Dewan Pengurus Daerah Forum Non ASN Solok Selatan Pak Menteri. Pak Gaus ya, kebetulan datangnya ke rumah ya udah, ini saya bantuin Pak Gaus itu loh. Siap. Nah ini Pak Menteri, kasihan di Solok Selatan itu mereka K2, tapi dari 2021 mereka dirumahkan sehingga datanya hilang dan kasihan sekali ya 200-an. Buat saya saya selalu mengatakan Pak Menteri honorer itu ada dua, ada honorer pahlawan, ada honorer siluman. Honorer pahlawan itu yang sudah bekerja jauh-jauh hari tapi tidak dekat sama elit. Nah honorer siluman yang nggak kerja tapi dekat sama elit, tiba-tiba datanya masuk. Nah kami sih berharap dengan mandat Undang-Undang ASN yang kemarin yang kita audit, kalau ternyata BPKP tidak ada dananya Pak Menteri, kita bisa memperjuangkan agar teman-teman BKN ataupun Pan-RB bisa melakukan audit dengan optimal atau bersama dengan BPKP tetapi dananya disediakan karena buat kami urusan honorer ini urusan dunia akhirat. Terakhir Pak Menteri, ini dapil saya. Di DKI ada honorer K2 7 ribuan saja gitu dan DKI ini dibandingkan dengan provinsi lain beda Pak Menteri karena provinsi lain mengajukan non K2. DKI cuma K2 saja yang diajukan sehingga kalau mau quick wins segera aja diproses itu sehingga bahwa undang-undang ini sudah menghasilkan honorer yang diangkat sehingga dengan demikian message-nya sampai. Dengan izin pimpinan saya ingin menyerahkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.